Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Pernahkah kalian membayangkan saat sedang teriak-teriak melakukan aksi demonstrasi, berteriak lantang menggunakan megafon, tapi tiba-tiba keadaan berbalik 180 derajat? Bukannya aspirasi kalian dijawab dengan janji manis, kalian malah diberikan sidang skripsi dadakan di tengah aspal jalanan yang panas. Inilah yang dialami oleh sekelompok mahasiswa di Bekasi yang videonya mendadak viral di seluruh platform media sosial. Seorang tokoh publik, Kang Deddy Mulyadi, dihadang saat momen HUT Kota Bekasi ke-29, namun bukannya menghindar, beliau justru turun dan menantang logika para pendemo. Peristiwa ini sangat menarik karena memperlihatkan benturan antara idealisme jalanan dan realita data. Hari ini, kita akan bedah tuntas kronologinya berdasarkan dua sumber berita utama dari Pojok 1 dan Tribun News. Siapkan kopi kalian, karena ini akan menjadi pembahasan yang panjang dan mendalam. Nanti kita evaluasi problemnya di mana saja secara teknis, karena evaluasinya kan harus teknis, harus sama ahli pengairan, ya. Nanti saya dan tim akan evaluasi problemnya di mana saja dan kita cari solusi, ya. Kalau misalnya Bapak bilang nanti bakal evaluasi kira-kira kapan Pak? Saya gini nanya, saya gini dibalikin. Banjir tahun ini dengan tahun kemarin tinggi mana? Tahun ini lebih banyak Pak. Enggak, tinggi tahun kemarin. Sama aja, ada nggak evaluasi dari? Ya, kita kan evaluasi kan tidak bisa sekaligus. Nanti kita secara bertahap, ya. Kita mulai dari latar belakangnya. Berdasarkan laporan dari Pojok 1, peristiwa ini terjadi tepat saat Kota Bekasi merayakan hari jadinya yang ke-29. Bayangkan suasananya, protokol ketat, banyak pejabat hadir, dan suasana seharusnya penuh seremonial. Namun bagi mahasiswa, ulang tahun kota bukanlah sekadar pesta pora jika masalah mendasar belum selesai. Masalah itu adalah banjir. Ketika rombongan mobil Deddy Mulyadi lewat, para mahasiswa ini tidak tinggal diam. Mereka mencegat mobil tersebut. Ini adalah aksi yang sangat berani dan berisiko. Dalam laporan tersebut, dijelaskan bahwa mahasiswa ingin menuntut tanggung jawab dan langkah konkret pemerintah terhadap banjir kronis di Bekasi. Menariknya, Deddy Mulyadi yang saat itu berada di dalam mobil memilih untuk tidak menggunakan pengawalan ketat untuk membubarkan massa. Beliau justru turun. Disinilah letak perbedaan kelas komunikasinya. Beliau memilih berhadapan langsung dengan keresahan rakyat di titik paling panas, yaitu di tengah jalan. Namun, para mahasiswa ini mungkin tidak menyangka bahwa yang mereka hadapi bukan sekadar pejabat biasa, melainkan sosok yang sangat paham urusan teknis lapangan. Ya sini ya. Hari ini di kota. Ya sok ngomong aja. Siap. Hari ini Pak Gubernur di Kota Bekasi kemarin banjir masih terus terjadi Pak Gubernur di Kota Bekasi. Padahal hari ini Pak Wali Kota itu memiliki program strategis Pak Gubernur, yaitu yang diberi nama polder air. Akan tetapi hari ini polder air tersebut tidak menjawab Pak Gubernur. Maka daripada itu Pak Gubernur, padahal kita ingin meminta klarifikasi dan kita ingin bertemu dengan Wali Kota Kota Bekasi, akan tetapi kita dihindari dan Wali Kota Kota Bekasi tidak mau menemui kita masa aksi. Begitu Pak Gubernur. Polder air yang di mana yang tidak berfungsi? Pak Gubernur, hari ini banyak polder-polder air yang dibangun Pak Gubernur. Akan tetapi seperti contoh Pak Gubernur, di belakang sini ada polder air Pak Gubernur. Akan tetapi banjir di situ masih tetap terjadi Pak Gubernur. Bahkan debit airnya malah justru makin meninggi Pak Gubernur. Belum optimal. Nanti saya evaluasi ya. Problem-problemnya di mana saja. Evaluasi, Pak. Kita selesaikan. Ya gini, ya udah sini. Ya kan? Nanti kita evaluasi problemnya di mana saja secara teknis, karena evaluasinya kan harus teknis, harus sama ahli pengairan, ya. Nanti saya dan tim akan evaluasi problemnya di mana saja dan kita cari solusi, ya. Kalau misalnya Bapak bilang nanti bakal evaluasi kira-kira kapan Pak? Saya gini nanya, saya gini dibalikin. Banjir tahun ini dengan tahun kemarin tinggi mana? Tahun ini lebih banyak Pak. Enggak, tinggi tahun kemarin. Sama aja, ada nggak evaluasi dari? Ya, kita kan evaluasi kan tidak bisa sekaligus. Nanti kita secara bertahap, ya. Oke Pak Gubernur. Sekarang kita masuk ke inti perdebatan yang membuat netizen heboh.
Berita dari Tribun News Bogor menyoroti detail dialog yang terjadi. Ini adalah bagian yang paling banyak dipotong menjadi konten TikTok atau Reels. Mahasiswa mulai berorasi tentang kegagalan pemerintah menangani banjir. Tapi, Kang Deddy memotong dengan cara yang sangat cerdas. Beliau tidak marah, tapi bertanya, "Kamu tahu tidak penyebab banjir di sini? Di mana titik hulunya? Bagaimana debit airnya dan kemana larinya aliran sungai di Bekasi ini?" Satu persatu pertanyaan teknis dilemparkan. Dan disinilah momen skakmat itu terjadi. Mahasiswi yang menjadi juru bicara, yang tadinya sangat vokal, mulai terlihat kebingungan. Berita Tribun News mencatat momen psikologis yang sangat kuat. Mahasiswi tersebut sampai tidak berani menatap mata Deddy Mulyadi. Mengapa hal ini bisa terjadi? Karena dalam dunia debat, ketika retorika kosong bertemu dengan data yang presisi, retorika itu akan runtuh seketika. Deddy Mulyadi ingin menekankan bahwa mahasiswa sebagai kaum intelektual tidak boleh hanya membawa suara, tapi harus membawa kajian. Beliau mengkritik bahwa demo tanpa data hanyalah kebisingan tanpa solusi. Mari kita bedah secara lebih jernih. Apakah mahasiswa salah? Secara substansi, tidak. Mereka benar bahwa Bekasi banjir, mereka benar bahwa rakyat menderita. Tapi secara strategi, mereka kalah telak. Mereka datang ke medan perang tanpa senjata data yang cukup. Di sisi lain, Deddy Mulyadi menunjukkan kelasnya sebagai politisi lapangan. Beliau tahu persis masalah tata ruang dan aliran sungai karena pengalaman birokrasinya. Momen mahasiswi yang terdiam itu menjadi pelajaran pahit bagi aktivis muda. Demonstrasi itu penting sebagai kontrol sosial, tapi penguasaan materi jauh lebih penting jika ingin didengar oleh pengambil kebijakan. Jika hanya berteriak, turunkan banjir, tanpa tahu di mana letak tanggul yang jebol, maka kritik itu akan mudah dipatahkan seperti yang kita lihat di video tersebut. Namun, perlu dicatat dari berita Pojok Satu bahwa meski perdebatan itu sangat keras dan menyudutkan mahasiswa secara mental, Deddy Mulyadi tetap menyatakan bahwa aspirasi mereka tetap diterima. Ini menunjukkan bahwa beliau membedakan antara cara penyampaian yang lemah dan pesan yang memang penting. Sebagai penutup, peristiwa di Bekasi ini adalah cermin bagi kita semua. Untuk teman-teman mahasiswa, jadikan ini motivasi untuk lebih banyak membaca dan turun ke lapangan sebelum berorasi. Jangan biarkan idealisme kalian patah hanya karena kurang riset. Dan untuk para pejabat publik, contohlah keberanian Kang Deddy yang mau turun dan berdialog langsung, bukan malah sembunyi di balik kaca gelap mobil mewah. Dunia politik dan sosial kita butuh dialog yang berisi, bukan sekadar adu keras suara. Bagaimana menurut kalian? Apakah cara Deddy Mulyadi mengetes mahasiswa itu terlalu berlebihan? Atau memang edukasi yang diperlukan di zaman sekarang? Tulis pendapat kritis kalian di kolom komentar. Saya ingin membaca diskusi yang cerdas di sana. Terima kasih sudah menonton pembahasan panjang ini sampai habis. Jangan lupa klik tombol like kalau kalian suka analisis seperti ini. Share ke teman aktivis kalian. Dan tentu saja, subscribe agar tidak ketinggalan video bedah kasus viral lainnya. Saya pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Tetap kritis, tetap berlogika. Ya sini. Gubernur hari ini di kota. Ya sok ngomong aja. Siap. Hari ini Pak Gubernur di Kota Bekasi kemarin banjir masih terus terjadi Pak Gubernur di Kota Bekasi. Padahal hari ini Pak Wali Kota itu memiliki program strategis Pak Gubernur, yaitu yang diberi nama Poler Air. Akan tetapi hari ini Poler Air tersebut tidak menjawab Pak Gubernur. Maka daripada itu Pak Gubernur, padahal kita ingin meminta klarifikasi dan kita ingin bertemu dengan Wali Kota Bekasi, akan tetapi kita dihindari dan Wali Kota Bekasi tidak mau menemui kita masa aksi. Begitu Pak Gubernur. Polder air yang di mana yang tidak berfungsi? Pak Gubernur, hari ini banyak polder air yang dibangun Pak Gubernur. Akan tetapi seperti contoh Pak Gubernur, di belakang sini ada polder air Pak Gubernur. Akan tetapi banjir di situ masih tetap terjadi Pak Gubernur. Bahkan debit airnya malah justru makin meninggi Pak Gubernur. Belum optimal. Nanti saya evaluasi ya. Problem-problemnya di mana saja. Kita selesaikan. Ya gini, ya udah sini. Udah sini. Ya kan? Nanti kita evaluasi
problemnya di mana saja secara teknis, karena evaluasinya kan harus teknis, harus sama ahli pengairan ya. Nanti saya dan tim akan evaluasi problemnya di mana saja dan kita cari solusi ya. Kalau Oke? misalnya Bapak bilang nanti bakal evaluasi kiri kapan Pak? Saya gini nanya, saya gini dibalikin. Banjir tahun ini dengan tahun kemarin tinggi mana? Tahun ini lebih banyak Pak. Enggak, tinggi tahun kemarin. Sama aja, ada nggak evaluasi Nggak, dari ya, kita kan evaluasi kan tidak bisa sekaligus. Nanti kita secara bertahap ya. Oke Pak Gubernur. Bapak-bapak sekalian, ya Bapak, ya udah biasa aja kami Pak, biasa aja Bapak. Kita tertib, biasa aja udah. Pak, tolong Pak, semuanya Pak. Kawan-kawan, kembali semuanya kawan-kawan. Oke kawan-kawan.